Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Kita bersama-sama membuka kitab suci kita saudara di dalam kitab Gileadna atau kitab Wahyu pasal kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Kitab Gileadna atau kitab Wahyu pasal kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Di situ dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat kehilat Efesus. Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, yang berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki pelita emas mengatakan hal-hal ini. Aku tahu perbuatan-perbuatan dan kerja kerasmu dan ketabahanmu, dan bahwa engkau tidak dapat menanggung yang jahat, dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul, tetapi mereka bukan. Dan engkau mendapati mereka palsu. Dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan, dan karena namaku, engkau telah berjerih lelah dan tidak menjadi letih. Namun aku mempunyai sesuatu terhadap engkau, bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Sebab itu, ingatlah dari mana engkau telah jatuh dan bertobatlah, dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama. Dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Namun engkau memiliki hal ini, bahwa engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Ruah katakan kepada kehilat-kehilat. Bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus Elohim. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop ayat yang kita baca ini adalah satu perikop ayat yang mengisahkan tentang kehidupan jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus, saudara-saudara sekalian. Yaitu satu jemaat Tuhan yang digambarkan sebagai jemaat yang ada plus minusnya. Plus minusnya yang dimaksud itu ada kelebihan dan kekurangannya dari sisi iman dan kerohaniannya. Dan kalau kita renungkan saudara, bukankah hal ini juga sama seperti kita yang terkadang di dalam pengiringan kita kepada Bapak Yahweh, itu ada pasang surutnya. Terkadang kita naik, tapi terkadang juga kita itu masuk dalam kemerosotan iman. Bahkan saya memperhatikan ada juga orang-orang yang ketika masuk dalam kemerosotan iman, masuknya itu sangat dalam sekali. Merosot imannya itu sangat dalam sekali, saudara. Malam ini kita akan bersama-sama belajar dari jemaat Efesus ini. Kira-kira ada pesan Tuhan apa untuk kita melalui iman percaya mereka, saudara? Di sini yang pertama yang harus kita tahu dulu, bahwa tentang jemaat Efesus. Oleh Yesua, jemaat Efesus ini dinilai memiliki iman yang tahan uji di dalam Yesua. Atau saya sebut sebagai ketabahan iman. Dan jemaat Efesus itu juga tipe jemaat yang bekerja keras di ladang pelayanan Tuhan. Coba kita buktikan, benar enggak plusnya jemaat Efesus itu benar-benar ada enggak? Kita buka kitab Gileadna Wahyu 2 ayat 2a saja dan ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kerja kerasmu dan ketabahanmu. Ayat 3, dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan, dan karena namaku engkau telah berjerih lelah dan tidak menjadi letih. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, memang saya katakan untuk mempertahankan iman itu bukan satu perkara yang mudah, saudara. Karena kalau kita perhatikan, berapa banyak di antara kita yang karena sekarang ini kita mengikuti arus atau gerakannya Ruach HaKodes.
kita ikuti polanya Bapak Yahweh, kita kembali ke akar iman kita yang benar, yang sesungguhnya. Tapi kalau kita perhatikan, kita yang sekarang ini mengikuti gerakannya Roh Kudus, kita kembali ke akar Ibrani. Tapi kalau kita perhatikan, justru kita itu dijauhi oleh teman-teman kita. Bahkan saya juga memperhatikan ada orang-orang yang ketika sekarang menyembah Tuhan yang benar, yang bernama Bapak Yahweh dan Yesua, dia tidak hanya dijauhi dan dibenci sama teman-temannya, tapi keluarganya sendiri itu juga ikut membenci dan memusuhi, bahkan menjauhi, saudara. Banyak saya perhatikan di dalam keluarga-keluarga yang seperti itu. Ketika dalam satu keluarga, mau itu keluarga besar atau keluarga kecil, tapi begitu di dalam keluarga itu, katakanlah misalkan terdiri dari 10 orang, yang 5 ini nyempal sendiri, kemudian percaya dan menyembah Bapak Yahweh. Saya perhatikan yang 5 lainnya itu justru bukannya senang, tapi justru memusuhi. Bahkan menjauhi, saudara. Saya perhatikan banyak keluarga-keluarga yang mendapat perlakuan seperti itu ketika sekarang ini menyembah Tuhan yang benar. Dan berapa banyak juga di antara kita yang sekarang ini justru kita dijauhi oleh orang-orang yang kita kasihi. Tetapi saya katakan memang seperti itulah tantangan iman percaya kita, saudara. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Ketika di dalam pengiringan kita kepada Bapak Yahweh ada tantangannya. Perhatikan ini baik-baik. Biasanya yang ada tantangannya justru itu yang berkenan, saudara. Ya, perhatikan ini baik-baik. Ketika di dalam pengiringan kita kepada Bapak Yahweh, kita masuk ke akar iman kita yang benar, supaya iman kita atau kerohanian kita itu dikasih makan dari akar sumber yang benar, sehingga kerohanian kita semakin baik. Iman percaya dan pengetahuan-pengetahuan kita semakin baik. Tapi ketika di situ kita justru mengalami tantangan, kita dimusuhi orang, percayalah, biasanya yang ada tantangannya itu justru yang berkenan. Tapi kalau kita fine-fine saja, ya kita tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa, seolah-olah baik-baik saja. Nah itu justru kita harus pasang tanda tanya yang besar. Kira-kira Bapak Yahweh itu berkenan enggak dengan pengiringanku kepada dia? Justru kita harus tanda tanya, saudara. Tapi kalau kita menghadapi tantangan, kita menghadapi ujian, kita justru dibenci sama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita diomongi, dikatai sesat. Oh, saya katakan justru yang ada tantangannya seperti itu biasanya yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan mungkin ada juga di antara kita yang ingat dengan kisah pertobatan kita ketika kita mengenal Bapak Yahweh. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami seperti ini, saudara. Pak, saya ingat Pak, dulu ketika saya menerima Bapak Yahweh, saya terima Bapak Yahweh itu karena saya dibawa oleh teman saya. Tapi kenapa ya Pak? Sekarang ini orang yang dulu bawa saya kepada Bapak Yahweh, orang itu justru sekarang meninggalkan Bapak Yahweh. Orang itu justru jauh dari Bapak Yahweh. Nah pertanyaannya sekarang, apakah di sini itu artinya kita harus ikut-ikutan polanya orang itu, ikut-ikutan melepaskan iman kita di dalam Bapak Yahweh, saudara? Tentu saja tidak, saudara ya. Saya ingat, saudara, dulu begitu rumah ini sekitar tahun 86 dipakai atau dijadikan sebagai tempat persekutuan doa. Saya masih ingat, setelah berjalan sekitar 3 tahun, persekutuan doa itu berjalan interdenominasi dari berbagai jemaat gereja-gereja yang ada di sekitar tempat ini. Bahkan ada yang jauh dari tempat ini. Ketika mendengar ada persekutuan di tempat ini, mereka ikut datang di sini. Begitu tempat ini
sudah dipakai persekutuan doa. Dan orang tua saya sudah menggembalakan persekutuan doa itu. Saya ingat saudara, di tempat ini memang belum ada sekolah minggunya pada waktu itu. Tapi saya ingat, di kampung bawah dan kampung seberang itu ada sekolah minggu gabungan. Tapi sekalipun saya itu anak pendeta, waktu itu saya ingat saya tidak pernah sekalipun ikut sekolah minggu. Sampai suatu hari saudara, saya diajak sama teman saya yang rumahnya nomor 127 ini. Terpaut satu rumah ini, sebelah itu ya. Saya diajak sekolah minggu sama teman saya. Padahal teman saya ini orang tuanya masih dari Bani Kedar. Entah bagaimana ceritanya, dia yang nyempal sendiri imannya, dia masuk Kristen. Dan dia singkat cerita pada waktu itu ngajai saya sekolah minggu. Jadi sekalipun saya anak pendeta, tapi waktu itu saya justru tidak pernah sekolah minggu. Tapi anehnya saudara, sekarang yang dulu ngajak saya sekolah minggu justru meninggalkan Tuhan. Dia tidak lagi di dalam iman yang sama dengan saya. Nah pertanyaannya, apakah saya juga harus ikut-ikutan meninggalkan Tuhan? Meninggalkan Bapak Yahweh saudara? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena soal pertobatan itu bisa dari siapa saja. Paham saudara? Ya, soal pertobatan itu bisa dari siapa saja. Termasuk ketika orang yang membawa kita kepada pertobatan, membawa kita mengenal Bapak Yahweh, kemudian orang itu meninggalkan Bapak Yahweh, no problem, tidak jadi masalah. Karena soal pertobatan itu bisa dari siapa saja. Dan ketika orang yang pernah membawa kita kepada Bapak Yahweh atau kepada Tuhan itu kemudian sekarang meninggalkan Tuhan, bukan berarti lantas kita ikut-ikutan meninggalkan Tuhan, saudara. Dan kalau saya perhatikan juga, saudara, tidak sedikit orang yang membawa kita dalam pertobatan. Justru kalau saya pakai bahasanya kitab suci, orang yang dulu bawa kita dalam pertobatan, saya perhatikan justru orang itu tidak jadi yang terkemudian. Kalau saya pakai bahasanya kitab suci. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab suci, itu kan ada ayat yang dikatakan apa? Tetapi yang dahulu akan menjadi yang terkemudian. Tapi kalau kita perhatikan, tidak sedikit orang yang dulu membawa kita kepada pertobatan, justru orang itu tidak jadi yang terkemudian. Artinya imannya itu tidak terus ada di depan kita. Justru kitalah yang nyalip imannya orang itu. Saya ambil contoh. Dulu di sini ada orang yang setiap hari tinggalnya di sini, saudara. Sekalipun dia bukan bagian dari keluarga. Maksudnya bukan keluarga inti, keluarga asli saya. Tetapi hampir setiap hari dia tinggal di sini, zaman dulu. Bisa dikatakan orang itulah yang membangun iman kami. Tapi sekarang saya perhatikan orang yang dulu membangun iman kami di dalam waktu itu masih di dalam Tuhan Yesus. Justru sekarang masih tetap stagnan di dalam imannya yang saya katakan masih salah. Masih keliru. Tapi justru kami yang dibangun imannya melalui orang itu, justru kami dulu yang lebih mengenal kebenaran di dalam Bapak Yahweh dan Yesua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu bukti bahwa soal pertobatan itu memang bisa dari siapa saja. Tetapi tidak jadi masalah ketika orang yang dulu pernah membawa kita kepada Tuhan, kemudian dia tidak menjadi yang terkemudian, justru kita yang dibawa itu jadi yang terkemudian, mendahului atau nyalip imannya orang tersebut, itu tidak jadi masalah. Saya ambil contoh buktinya, satu di antaranya itu orang yang dulu ngajakin saya sekolah minggu, saudara-saudara sekalian. Dulu dia sangat rajin ngajak saya sekolah minggu, bahkan saya masih ingat, saya tidak pernah sekolah minggu, begitu saya sekolah minggu sekali, saya sakit panas 7 hari. Ya, seminggu itu saya sakit panas. Entah kenapa ya, mungkin setannya tidak suka toh. Saya sekolah minggu,
Begitu pulang sekolah minggu, sampai rumah saya sakit panas 7 hari saya tidak sekolah. Lalu ada kasus juga kalau kita perhatikan. Ada seorang suami yang kepingin istrinya itu juga dimenangkan oleh Bapak Yahweh. Tapi ternyata saudara, justru ketika istrinya sudah dimenangkan, sudah di dalam Bapak Yahweh, saya perhatikan sekarang justru suaminya yang merosot imannya. Demikian pula sebaliknya. Ada istri yang kepingin suaminya itu juga bisa dimenangkan di dalam Bapak Yahweh. Dia pengen bisa beribadah bersama-sama menyembah Bapak Yahweh, tapi begitu suaminya percaya Bapak Yahweh, beribadah kepada Bapak Yahweh, suaminya militan, malah gentenan istrinya yang melempem. Istrinya yang apa? Merosot imannya. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita tarik di dalam kehidupan iman percaya kita saudara, melalui jemaat Efesus ini. Saudara perhatikan baik-baik, jemaat Efesus itu dipuji Yesus karena punya apa ini? Iman yang tahan uji, punya ketabahan iman. Dan kalau kita renungkan waktu-waktu ini, bukankah iman kita itu juga sedang diuji saudara? Berapa banyak orang yang memberikan tubuhnya untuk diisi barangnya anti Hamasyah. Hanya gara-gara takut tidak bisa bekerja, takut tidak bisa sekolah. Dan anehnya, oleh orang-orang yang di sekelilingnya hal itu diizinkan. Sebetulnya tanpa orang yang mengizinkan itu sadari, dia sebetulnya sedang membunuh orang yang sedang diizinkan. Memang matinya belum sekarang, tapi nanti kalau tidak bertobat. Jadi ingat baik-baik, waktu-waktu ini mesin-mesin pembunuh itu sedang dipersiapkan. Dan penetral-penetral atau penawar-penawar dari mesin pembunuh itu juga sedang dipersiapkan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu-waktu ini, kalau kemarin 2 tahun ke belakang, iman kita itu bisa dikatakan struggle. Kita harus bertahan dalam satu iman. Terima atau tidak, terima atau tidak. Dan kalau saat itu kita cukup kacau keadaan iman kita, nanti ke depannya saudara, iman kita itu akan diuji lebih dalam lagi. Ya, orang-orang sekarang kalau bekerja itu diharuskan minimal diisi barangnya yang ketiga, barangnya anti Hamasyah yang ketiga. Hayo, kira-kira bagaimana dengan kita? Ketika saudara, oke, kamu diterima bekerja di sini, di sana, di dalam atau di luar negeri. Tapi syaratnya isi dulu sampai yang ketiga. Kamu bersedia? Silakan bekerja. Tidak bersedia? Ya tidak boleh bekerja, tidak boleh kerja. Bagaimana kira-kira dengan kita nanti ketika kita diberhadapkan dengan hal ini? Ya wis lah, ditampa wae. Sing penting iso kerja. Tapi saat itu iman saudara di dalam Bapak Yahweh. Kalau saudara sudah ngerti, tapi saudara nekat, saya katakan sesuai dasar kitab suci, saat itu juga iman saudara gugur di dalam Bapak Yahweh. Jadi hati-hati saudara-saudara sekalian. Belajarlah dari jemaat Efesus. Mereka diperhadapkan dengan kejahatan seperti apapun. Kejahatan yang terang-terangan wujudnya jahat, atau kejahatan yang dikasih pakaian kebaikan. Mereka tidak pernah goyah saudara. Bukankah barangnya anti Hamasyah yang ditawarkan sekarang ini, itu kejahatan yang dikasih pakaian kebaikan? Kalau saudara renungkan. Hati-hati saudara ya, waktu-waktu ini semakin mengerikan ujian, tantangan yang harus kita hadapi. Bapak Ibu, saudara harus dekat-dekat betul dengan Bapak Yahweh. Karena nanti semakin ke sini, ini iman saudara itu akan dites sama Bapak Yahweh. Semakin tahan uji enggak kira-kira? Semakin tabah enggak di dalam Bapak Yahweh dan Yesua?
Yang pertama kita bisa belajar. Jemaat Efesus itu ada kelebihan dan memang ada kekurangannya. Kelebihannya, dia imannya tahan uji. Dia juga mau kerja keras di ladang pelayanan. Tapi sayang, berapa banyak juga di antara kita yang sebentar lagi paculnya itu sebetulnya sudah menyentuh diamond atau berlian. Artinya sebentar lagi akan dimuliakan Bapak Yahweh. Tapi cangkulnya ditaruh. Karena apa? Dia sudah lelah. Dari dulu pergumulan terus, tidak sampai-sampai. Padahal ketika tanah yang dia cangkul, simbol dari pekerjaan Tuhan yang dia kerjakan, tanah itu di X-ray, ternyata cangkulannya, kalau berliannya ada di sini, cangkulannya itu sudah sampai sini, saudara. Kurang sedikit cangkulan lagi, dia dapat apa ini? Berlian. Berlian yang dia dapatkan itu simbol dari kemuliaan Tuhan. Sebentar lagi dia akan dimuliakan Tuhan hidupnya. Tapi sayang, begitu sampai di sini, kira-kira hanya kurang satu paculan lagi. Paculnya kena berlian. Dia letakkan paculnya dan dia kembali. Beberapa waktu lalu, saudara, saya sempat mendengar satu kabar yang buat saya ini sangat miris. Ada orang yang pernah juga datang beribadah di tempat ini beberapa kali. Tapi sekarang saya mendengar orang itu meletakkan kembali imannya di dalam Bapak Yahweh dan Yesua. Dan orang yang memberitahu saya ini mengatakan begini, Pak, orang ini sekarang sudah meninggalkan Bapak Yahweh dan kembali ke imannya yang lama. Lah maksudnya bi, ya sudah tidak ibadah sama Bapak Yahweh lagi. Lah memang kenapa? Ya karena dia berpikir setelah aku percaya dan beribadah sama Bapak Yahweh, hidupku justru semakin merosot. Seperti itu, saudara. Ya saya tidak komentar macam-macam, saya cuma komentar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya buat apa saya komentar macam-macam? Loh ya tidak boleh, harusnya jangan begitu, begini, ora perlu. Ya toh? Cukup saya komentar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah bener apa enggak? Itu kan ucapan imannya siapa? Orang yang percaya kepada siapa? Tuhan atau? Betul toh? Lah kalau dia meletakkan imannya di dalam Bapak Yahweh dan kembali ke Tuhan, salah enggak? Kalau saya nanggepinya begitu. Lah iya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kasus orang ini saudara, kita bisa melihat bagaimana orang itu semakin ke sini, semakin mendekati waktu kedatangan Yesua. Kita bisa melihat dari sini, Yesua itu betul-betul cari orang yang murni. Dia betul-betul cari orang yang murni. Memang saya perhatikan orang itu motivasinya tidak murni. Dia mau percaya kepada Bapak Yahweh. Ada unsur-unsur duniawinya yang saya sudah tahu sejak dulu, saudara. Tapi saya memang tidak mau banyak ngomong, saya diam. Dan lagian karena dia bukan anggota jemaat di tempat ini yang tetap, saya tidak mau banyak ngurusi orang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, waktu-waktu ini apa yang dikatakan Yesua itu digenapi. Di mana mendekati waktu kedatangan Yesua, Yesua ketika dia bertanya, adakah iman di bumi ini? Yesua betul-betul mencari iman itu loh saudara. Iman yang militan di dalam Bapak Yahweh dan Yesua. Nek cuman iman yang nyari nasi, nyari pekerjaan supaya bisa tetap kerja, bisa tetap makan. Wah kayak tunggali. Iman bancaan jenenge. Ya model begitu itu iman bancaan. Itu banyak di pasar juar, tapi yang dicari Bapak Yahweh dan Yesua bukan yang seperti itu. Yang ketika kita diperhadapkan dengan ujian, bahkan dengan ujian itu, hampir-hampir mungkin kita tidak bisa makan, kita tidak bisa bekerja. Tapi saya pegang ayat di dalam kitab Markus 13 ayat 13. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Kira-kira kalau Roh Kudus atau kalau Yesua itu belum datang waktu-waktu ini, berarti kan Roh Kudus masih ada saudara ya? Betul? Yesua belum datang, Roh Kudus kan masih ada. Kalau ayatnya dikatakan
Siapa yang bertahan sampai kesudahnya, dia akan diselamatkan. Ayat ini bisa enggak bicara soal diselamatkan dari pekerjaan dan perutnya, saudara? Bisa enggak kira-kira? Bisa. Ini bukan sekedar bicara soal keselamatan di waktu pengangkatan nanti. Artinya kalau kamu bisa sampai bertahan, saya tegas menolak tandanya binatang buas itu. Tunggu sebentar lagi. Markus 13 ayat 13 ngomong apa? Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Lah, kalau ini baru keselamatan yang benar, penyelamatan yang benar dengan pertolongan nama Yahweh dan Yesua. Tapi kalau bisa kerja karena pakai tandanya binatang buas itu, bisa makan, bisa sekolah pakai tandanya binatang buas itu, nah terus Bapak Yahweh di mana? Gitu loh. Ingat baik-baik, hati-hati. Ya, jangan saudara lanjutkan. Kalau sudah terlanjur yang pertama, jangan coba-coba yang kedua dan seterusnya. Karena waktu-waktu ini iman kita akan semakin disaring dan disaring sampai Yesua itu betul-betul mendapatkan iman yang murni dari kita. Kemudian yang kedua, yang bisa kita pelajari dari jemaat Efesus. Jemaat Efesus, mereka tidak kompromi dengan kejahatan. Mereka membenci pengajaran Nikolaus dan mereka juga memiliki kepekaan roh untuk menguji nabi-nabi atau rasul palsu. Kita buka bersama-sama ayat selanjutnya tadi di dalam ayat yang ke-2b dan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-2b di situ dikatakan, dan bahwa engkau tidak dapat menanggung yang jahat, dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul tetapi mereka bukan, dan engkau mendapati mereka palsu. Ayat yang ke-6, namun engkau memiliki hal ini, bahwa engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus yang juga Yesua benci. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mendengar kata kejahatan, kita jangan pernah berpikir yang namanya kejahatan itu hanya yang bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan yang ada, saudara. Karena kalau kita melihat di dalam kitab suci, di situ ada satu kejahatan yang saya katakan kejahatan ini dosanya itu lebih dari dosanya seorang pembunuh. Sekali lagi saya katakan, kalau kita bicara soal kata kejahatan atau ketika saudara mendengar kata kejahatan, saudara jangan pernah berpikir yang namanya kejahatan itu hanya yang berbenturan atau melanggar aturan atau hukum-hukum yang ada. Karena kalau kita melihat di dalam kitab suci, ada satu sikap yang dilakukan oleh satu kelompok orang-orang tertentu. Yang saya katakan kejahatannya itu nampaknya tidak ada. Tapi sebetulnya di situ ada satu kejahatan. Yang saya katakan kejahatan ini dosanya itu lebih dari dosanya seorang pembunuh. Dan kejahatan ini saya sebut sebagai kejahatan yang terselubung. Yaitu kejahatan yang dilakukan oleh ahli Torah. Saya yakin saudara, pikiran manusia kita pasti akan berpikir, kalau yang namanya ahli Torah, orangnya itu pasti suci-suci. Betul tidak kira-kira? Ya, ahli Torah itu orangnya mesti suci-suci. Apalagi orangnya jenggotan ini toh. Ya, wah ini pakai jubah terus setiap hari kan kelihatan kudus, kelihatan suci. Maka saya katakan saya yakin pikiran manusia kita ketika melihat ahli-ahli Torah, tidak jarang kita yang berpikir, oh ahli Torah itu orangnya pasti suci. Dan seharusnya memang seperti itu seharusnya. Tetapi faktanya saudara, atau pada kenyataannya justru tidak seperti itu. Namanya memang ahli Torah, tapi kelakuannya saya katakan masih mending kelakuannya seorang penjahat. Yang seringkali ada ungkapan yang dikatakan apa? Bapak yang jahat sekalipun tidak akan memberikan ular kepada anaknya ketika anaknya minta roti. Tapi kelakuannya si ahli-ahli Torah ini, saya katakan ini jauh lebih jahat ketimbang kelakuannya seorang penjahat itu sendiri. Ahli Torah itu orang yang expert atau ahli dengan Torah tentunya.
Tapi anehnya saudara, ketika isi Torah itu digenapi, justru penggenapnya itu dijadikan rival, dijadikan saingan, dijadikan musuh bebuyutan. Nah ini kan aneh. Dan ini yang saya sebut kejahatan yang terselubung, yang sebetulnya kejahatan yang terselubung ini jauh lebih jahat dari kelakuannya si orang jahat itu sendiri. Jadi kalau ada seorang pembunuh yang dikatakan atau disebut penjahat, ini masih belum ada apa-apanya. Tapi masih bejat kelakuannya si ahli Torah. Ketika dia menjadikan penggenap dari Torah itu sebagai rival atau sebagai musuh bebuyutannya. Dan ini kan aneh saudara. Ketika Yesua itu masih dalam wujud nubuatan, mereka gembar-gemborkan bahwa suatu hari nanti akan datang Mesias juru selamat Israel yang dinubuatkan oleh Torah. Waktu Yesua masih dalam wujud nubuatan, mereka gembar-gembor seperti itu. Mereka ngomong kemana-mana, suatu saat nanti apa yang dinubuatkan oleh Torah, bahwa akan lahir seorang juru selamat, penyelamat Israel. Apa yang dinubuatkan Torah itu akan digenapi. Tapi anehnya ketika apa yang dinubuatkan Torah itu digenapi, dimunculkan atau Yesua itu muncul, anehnya Yesua itu justru dijadikan apa? Musuh bebuyutannya. Dari siapa? Orang-orang yang ngakunya expert atau ahli soal Torah. Dan kalau kita perhatikan saudara, di dalam kitab suci, kisah Yesua dengan ahli Torah ini, seringkali Yesua itu berbenturan dengan ahli Torah soal hari Sabat. Kenapa Yesua itu berani benturan dengan ahli Torah? Yang secara ahli-ahli Torah itu orang-orang yang disegani. Bahkan apa? Ada orang yang sampai takut kalau ketemu dengan ahli Torah. Padahal mereka ini kan sebetulnya cuma orang-orang biasa. Tapi sampai orang itu tidak cuma segan. Nek ada ahli Torah lewat itu sampai mengkeret begitu. Tapi kenapa justru pada waktu itu Yesua itu justru berani benturan dengan ahli-ahli Torah. Yesua tidak pernah takut benturan dengan ahli Torah. Karena apa saudara? Karena Yesua tahu dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat itu sendiri. Dan saat itu Yesua juga mengatakan apa? Hari Sabat itu dijadikan demi manusia, bukan manusia demi hari Sabat. Artinya apa ini? Coba kita baca bersama-sama di dalam kitab Markus 2 ayat 27 sampai 28. Benar enggak Yesua ngomong begitu? Markus 2 ayat 27 sampai dengan yang ke-28. Di situ dikatakan, dan dia atau Yesua berkata kepada mereka, hari Sabat dijadikan demi manusia, bukan manusia demi hari Sabat. Demikianlah Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat juga. Artinya apa ini saudara? Ini artinya hari Sabat itu disebut juga dengan hari perhentian. Nah ini artinya hari perhentian itu dijadikan Bapa Yahweh supaya manusia itu bisa berhenti dari pekerjaannya. Untuk ngapain? Untuk kemudian mengucap syukur dan berbakti kepada Bapa Yahweh. Bukan manusia diciptakan supaya ada Sabat itu, bukan. Tapi kalau kita perhatikan, berapa banyak sekarang ini orang-orang pengagung Yahweh, orang-orang yang percaya Bapa Yahweh. Justru mereka yang kalau saya perhatikan jadi hakim itu melebihi Yesua. Mereka mengatakan apa? Pengagung Yahweh yang masih ibadah selain hari Sabat itu pengagung Yahweh yang sesat. Padahal Yesua tidak pernah mengatakan seperti itu. Dan di kitab Ma'aseh Haselihim atau kitab Kisah Para Rasul, rasul-rasul itu membuktikan bahwa ketika mereka beribadah selain hari Sabat, Yesua tidak pernah menegur mereka dengan mengatakan, kamu ya rasul-rasul sesat karena ibadah selain hari Sabat juga. Tidak pernah.
Tapi justru di dalam kitab Kisah Para Rasul itu disebutkan apa? Dan sambil berseia sekata, sambil memecah-mecahkan roti, setiap hari mereka beribadah kepada Tuhan. Kalau dikatakan setiap hari berarti cuma hari Sabat apa enggak? Tidak. Selain hari Sabat mereka juga beribadah kepada Tuhan. Dan di ayat itu dikatakan apa? Dan Yesua menambahkan bilangan jiwa-jiwa kepada mereka. Malah diberkati itu saudara. Tapi saya perhatikan banyak pengagung Yahweh itu yang jauh lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi sendiri. Mereka mengatakan pengagung Yahweh kalau masih ibadah di luar ibadah Sabat juga, ibadah rison itu sesat. Karena apa? Mau disebut rison, oh rison itu tibone minggu. Minggu itu bahasa Inggrisnya Sunday. Sunday itu dari kata sun dan day. Sun matahari, day hari. Berarti Sunday, minggu itu harinya dewa matahari. Saya bisa ngomong. Sabat itu jatuhnya hari Sabtu. Sabtu itu harinya dewa Saturnus. Dewa Saturnalia. Berarti orang yang cuma ibadah Sabat, ibadah di harinya dewa Saturnalia bisa atau enggak? Bisa juga. Tapi kan pengertiannya bukan seperti itu. Karena Yesus sudah memberitahu, hari Sabat itu dijadikan demi manusia, bukan manusia demi hari Sabat. Ini artinya hari Sabat atau hari perhentian itu dijadikan Bapa Yahweh supaya manusia itu bisa berhenti dari pekerjaannya untuk kemudian manusia itu mengucap syukur dan berbakti kepada Bapa Yahweh. Jadi dengan kata lain, hari Sabat dijadikan Bapa Yahweh itu supaya manusia tidak lupa untuk memikirkan Bapa Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena berapa banyak orang-orang yang sudah percaya Bapa Yahweh yang harusnya ibadah, tapi justru dia pakai bekerja. Karena apa? Bapa Yahweh ngerti, manusia itu kalau sudah urusan dengan pekerjaan mesti lupa Tuhan. Betul saudara? Berapa banyak orang yang kalau sudah bekerja dia lupa ibadah. Kalau dia sudah lupa ibadah berarti lupa sama siapa? Sama Tuhan. Oh saya ibadah online. Online itu bukan ibadah, itu nonton ibadah. Ya. Kalau kondisi keadaan kita darurat seperti kemarin 2 tahun yang lalu, kita tidak boleh ibadah bertemu langsung seperti ini. Ya tidak masalah online. Karena keadaannya mengharuskan seperti itu. Tapi kalau sudah dibuka, ya sudah kita ibadah lagi. Yang benar seperti itu. Dan saya perhatikan juga berapa banyak orang yang sudah percaya Bapa Yahweh. Dia lama tidak beribadah. Bahkan ketika dinasihati, ya kamu harus ibadah. Apalagi kamu sudah ditolong Bapa Yahweh. Disembuhkan dari sakit penyakitmu. Yang kamu sendiri sudah mengatakan aku sudah give up. Kalau memang Tuhan tidak menyembuhkan aku dalam waktu 2 minggu, Tuhan ambil saja nyawaku. Tapi saat itu justru ketika dia mengatakan seperti itu, mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Tapi anehnya, sekalipun beribadah tidak pernah. Setelah ditolong Bapa Yahweh, sembuh dari sakit penyakitnya, heran saya, 1 kali pun datang beribadah, bersaksi di tempat ini, tidak pernah. Datang ibadah pun karena saya dorong. Kalau tidak saya dorong, ya tidak ibadah saudara. Heran saya seperti itu saudara. Dan ini membuktikan ketika manusia itu sudah berurusan dengan pekerjaan, dia akan lupa Tuhan. Dia akan jadi orang yang gampang lupa dengan Tuhan. Maka hari Sabat itu dijadikan Bapa Yahweh supaya manusia tidak lupa memikirkan Bapa Yahweh. Dan juga apa? Bapa Yahweh itu baik loh saudara. Hari Sabat dijadikan, namanya hari Sabat itu disebut hari apa ini? Perhentian. Kalau ada kata perhentian berarti berhenti apa jalan terus? Berhenti. Supaya apa juga? Bapa Yahweh itu membuat hari Sabat hari perhentian. Supaya manusia itu juga bisa tetap sehat. Karena apa? Karena kalau manusia terus bekerja, kapan dia akan beristirahat? Pertanyaannya,
Bukankah tubuh tanpa istirahat sama dengan penyakit? Betul saudara? Tubuh tanpa istirahat itu equalnya, sama dengannya dengan apa? Penyakit. Ngerti saudara? Karena apa? Tubuh digencor terus, dipaksa terus bekerja. Akhirnya apa? Loro. Gitu loh. Mau dapat uang sebanyak apapun, lembur-lembur seperti apapun. Ya kalau saudara kerja di kantoran, saudara mau dapat lemburan sampai puluhan juta sekalipun. Tapi kalau terus akhirnya saudara sakit, uangnya cuma buat periksa ke Telogerejo, periksa ke Elizabeth, periksa ke Riyadila, terus kanggo apa? Gitu loh, kan percuma saudara-saudara sekalian. Saya sering mendengar dan banyak mendengar, tidak hanya dari 1-2 orang. Bagaimana ketika mereka bersaksi, mereka ceritakan pada masa mudanya mereka banyak bekerja, mereka kerja keras. Tapi pada masa tuanya ternyata mereka tidak bisa dengan sukacita penuh menikmati hasil kerjanya. Karena rupanya ketika dulu tulangnya dibanting-banting yang disebut banting tulang, sekarang rupanya tulangnya betul-betul remuk saudara. Artinya orang itu betul-betul tubuhnya sekarang sakit gitu loh. Nah terus di situ dia mulai merenung. Terus apa artinya? Aku dulu semasa muda aku kerja keras, aku banting tulang. Kalau ternyata setelah aku pensiun, aku tidak bisa sepenuhnya menikmati hasil kerjaku dengan sukacita. Banyak yang bersaksi kepada saya sakit ini Pak, karena terus terang dulu pada waktu saya muda, saya terlalu memporsir tubuh saya untuk kerja. Hampir tidak ada waktu untuk saya beristirahat. Saya beristirahat itu hanya bisa dihitung berapa jam. Apalagi terus terang Pak, untuk ibadah saya tidak ada waktu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini membuktikan kalau manusia itu terus bekerja, bukankah tubuh tanpa istirahat itu equal atau sama dengan penyakit? Jadi inilah maksud dari kata ingat, dari kalimat ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Supaya manusia itu ingat ada hari perhentian yang dijadikan Bapak Yahweh. Dan di hari perhentian itu manusia diminta untuk memikirkan siapa? Bapak Yahweh. Jadi Bapak Yahweh itu baik loh saudara. Hari perhentian diciptakan supaya kita itu tidak terus-terusan bekerja tapi mikirkan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh ngerti, harus tak bikin satu hari yang namanya hari perhentian. Karena dia sudah ngerti, tipikal manusia ciptaannya nanti akan seperti apa. Bapak Yahweh itu sudah ngerti. Karena Bapak Yahweh ketika hari ini dia menciptakan manusia, untuk ratusan dan ribuan tahun ke depan, apa yang akan diciptakan manusia yang dia ciptakan hari ini, Bapak Yahweh itu sudah ngerti. Gitu loh. Karena dia ngerti betul karakter ciptaannya seperti apa. Tuhan itu ngerti betul. Dia ngerti sekalipun dia menciptakannya hari ini, tahun ini, tapi 100 atau 1000 tahun ke depan, manusia ciptaannya itu akan berbuat apa-apa. Itu Bapak Yahweh sudah ngerti. Dan satu hal yang dia ketahui, bahwa manusia ketika sudah berurusan dengan pekerjaan, dia bisa lupa Tuhan. Maka dibuatlah hari Sabat, diciptakan hari Sabat, supaya manusia berhenti dari pekerjaannya, dan dia memikirkan Bapak Yahweh saat itu. Nah lalu saudara, yang kedua, kenapa pengajaran Nikolaus itu sangat dibenci oleh Yesua dan dibenci juga oleh jemaat Efesus? Pengajarannya Nikolaus itu memang tidak ditulis secara rinci dan detail di dalam kitab suci. Tapi soal Nikolaus ini saudara, ini bisa kita lihat dari buku sejarah gereja mula-mula. Dan ketika melihat buku sejarah gereja mula-mula ini, di situ bisa ditarik kesimpulan kenapa Yesua itu sangat membenci pengajarannya Nikolaus. Dan Yesua sangat membenci pengajarannya Nikolaus. Karena Nikolaus ini melintir dan membelokkan inti pengertian dari kasih karunia yang diajarkan oleh Yesua. Nikolaus ini ngomong apa? Pokok cukup dengan percaya dan tidak perlu jadi pelaku firman. Kita akan apa ini?
selamat. Nah, wong sing jenenge selamat itu tentu selamat. Ya toh? Lah kok Nikolaus yang namanya bukan selamat berani mengatakan mesti selamat. Ini kan aneh. Ya saya tidak tahu, mungkin nama panjangnya Selamat Nikolaus ya juga bisa saudara ya. Tak pikir-pikir enak ya. Tidak perlu jadi pelaku firman bisa selamat. Nah di situ saya terus mikir, lah apa surganya orang kebak gitu loh. Karena cukup dengan hafal ayat, tidak perlu percaya Yesua, pasti selamat. Nah ini kan doktrinnya RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali selamat tetap selamat. Dong selamatnya tentu selamat kok, gitu loh. Kok berani-beraninya dia ngomong pasti selamat. Nah ini kan tidak beda sama orang yang dulu mu'alaf dari iman lamanya. Dia jadi mu'alaf. Lalu pada saat dia mu'alaf, dia berusaha menyerang iman orang-orang dari iman lamanya. Dia mengatakan apa? Kalau ada orang Kristen yang hafal satu pasal saja, aku akan kembali ke Kristen lagi. Sekalipun saya dan saudara sudah bukan lagi Kristen, tapi nek orang itu ngomong mukanya di depan saya akan ngomong, ora usah, surgane wis kebak, ketambahan kowe mbludak. Ya, ora usah wis kowe ning kono wae, kowe apik ning kono, nek saya malah ngomong begitu saudara. Dia kasih sayembara macam-macam. Kasih hadiah. Kalau ada orang Kristen bisa hafal satu ayat saja, aku akan kembali ke iman lamaku. Andai saja dia ngomongnya itu dari dulu, pada waktu saya masih SD, saya akan temukan dia dengan satu orang. Kalau orang-orang lama di sini tahu, mungkin masih ingat, dulu kita pernah melayani ada persekutuan tunawisma, pemulung anak jalanan, dan apa namanya, pengamen-pengamen itu ya. Itu ada satu orang, cuman saya lupa namanya, tak ingat-ingat. Mbah Sopo gitu loh. Orangnya sudah tua, rambutnya sudah putih tipis gitu, kacamatanya tebal sekali. Tapi orang itu kalau pas persekutuan sama yang mimpin pujian dibuka waktu kesaksian. Ya saudara-saudara, siapa yang mau bersaksi silakan bersaksi. Orang ini ngacung, tapi dia nanti tidak bersaksi, tapi dia membaca ayat. Dan baca ayatnya tidak pakai kitab suci begini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau membaca ayat Mazmur 150 ayat pertama sampai dengan yang terakhir. Dan itu dia baca seperti orang Yahudi yang sedang ada di tembok ratapan. Tatapan matanya itu seperti kosong karena dia konsen dengan ayat-ayat yang dia hafalkan. Dan itu saya buka kitabnya. Tak perhatikan yang dia ucapkan persis plek titik komane. Andai saja orang yang menyerang iman kita mu'alaf ini ada sejak dulu saudara. Tak torke orang ini. Cuma tak pikir-pikirnya kalau orang itu masih ada ya percuma juga. Kalau buat saya ora usah kowe apik ning kono. Ya surgane wis kebak. Ketambahan kowe malah bludak ora genah. Wis kowe ning kono wae. Ya kamu hidupi baik-baik imanmu yang sekarang. Ndak usah kakean ngomong. Sudah kamu kalau memang itu sudah jadi iman percayamu ya sudah dihidupi saja. Ndak usah nyerang-nyerang iman percaya yang lain. Jadi saya renungkan kok enak ya, pakai doktrinnya RRI, sekali selamat tetap selamat. RRI kan begitu, sekali di udara tetap di udara. Lambuh meduni kapan ya enggak ngerti. Ya, lah ini kan sama saja, sekali selamat tetap selamat. Cukup dengan apa? Hafal ayat, tidak perlu jadi pelaku ayat. Yesua tidak butuh seperti itu. Yang dicari Yesua itu bukan orang yang hafal ayat, tapi yang jadi pelaku ayat. Saudara mau hafal dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal terakhir. Bahkan kamu sak petane apal, tapi saudara pernah jadi pelaku ayatnya ya percuma. Ya, Laut Mediterania, laut mati, ada di mana saudara apal, sak kamus-kamus sih, tapi tidak pernah jadi pelaku ayat satupun, ya percuma. Karena yang dituntut di dalam iman percaya kita, itu bukan yang hafal ayat saudara. Tapi yang jadi pelaku ayat. Kita itu memang hidup di zaman kasih karunia. Tapi bukan berarti saudara, tidak jadi pelaku ayat ikut selamat. Bukan berarti seperti itu. Bahkan kalau saudara
Buka kitab Romeim atau kitab Roma pasal 8 ayat yang pertama. Yang terjemahan kitab ILT. Di situ kita diberitahu bahwa keselamatan, sekalipun keselamatan itu sudah di dalam Bapa Yahweh, ternyata keselamatan masih bisa hilang. Kalau apa? Kalau pola hidup kita, gaya hidup kita, itu dikatakan di dalam kitab Roma 8 ayat pertama, tidak seturut roh, tapi nuruti apa? Daging. Keselamatan masih bisa hilang. Ayo kita buka bersama-sama coba. Roma 8 ayat yang pertama. Ya, supaya kita ngerti benar. Doktrin sekali selamat, pasti selamat, seterusnya itu tidak ada. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Roma 8 ayat yang pertama. Sudah? Sudah ya? Ayo kita baca. Alef, Bet, Gimel. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasyah Yesua, yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Penghukuman itu memang tidak ada. Tapi untuk siapa? Orang yang hidupnya nurut siapa? Nurut roh, bukan nurut daging. Benar. Penghukuman itu tidak ada. Artinya keselamatan, pasti selamat itu benar. Tapi kalau orang itu hidupnya tidak seturut dengan daging. Orang nuruti daging gitu loh. Keinginan kedagingannya. Tapi dia ikuti keinginan rohnya. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Roma 8 ayat yang pertama ini, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa keselamatan itu ternyata masih bisa hilang. Dan Yesua juga membenci pengajarannya Nikolaus. Karena Nikolaus ini seorang pemimpin yang tirani, saudara. Seorang pemimpin yang sewenang-wenang. Dan hal ini juga disiratkan melalui namanya sendiri. Ternyata nama Nikolaus itu menyiratkan gaya kepemimpinannya. Nikolaus itu dikenal sebagai pemimpin yang apa ini? Tirani atau sewenang-wenang. Tapi ternyata gaya kepemimpinan yang tirani dan sewenang-wenang ini juga disiratkan melalui namanya sendiri, saudara. Kita lihat, Nikolaus itu dari dua kata, yaitu kata Nikao yang artinya pemenang dan Laos yang artinya banyak orang. Banyak orang di sini ini berbicara tentang rakyat. Jadi Nikolaus adalah pemenang atas rakyatnya sendiri. Dan sekarang coba saudara renungkan. Menang kalau atas rakyatnya sendiri ini berarti simbol apa ini? Kesewenang-wenangan. Dengan rakyatnya sendiri itu tidak boleh menang-menangan. Gitu loh. Maka kalau dikatakan pemenang atas rakyatnya sendiri, ini berarti simbol dari sikap tirani atau kesewenang-wenangan. Kalau zaman sekarang yang orangnya sudah mati, itu pemimpinnya seperti siapa namanya? Muammar Gaddafi. Atau saudara juga bisa lihat dulu ada pemimpin Arab yang namanya Saddam Hussein. Jadi tidak kebetulan saudara. Nama Nikolaus itu menyiratkan gaya kepemimpinannya yang sewenang-wenang. Nah, ini adalah sisi baik dari jemaat Efesus yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kehidupan kita, saudara. Yaitu jemaat Efesus itu memiliki iman yang tahan uji. Mereka juga orang-orang yang bekerja keras di ladang pelayanan. Dan jemaat Efesus itu tidak kompromi dengan kejahatan. Dan kalau kita perhatikan, jemaat Efesus itu juga jemaat yang punya kepekaan roh untuk mendeteksi kepalsuan. Mereka bisa mendeteksi, sekalipun orang itu gembar-gembor di depan jemaatnya Efesus, mengatakan, aku ini nabi loh, aku itu nabi yang dihormati loh, aku itu rasul loh, yang penuh dengan pengurapan. Tapi di depan jemaat Efesus, orang mau gembar-gembor pamer dirinya siapa. Jemaat Efesus itu cuma diam diperhatiin begini, saudara. Nek memang dia benar-benar nabi, rabi atau rasul yang penuh dengan urapan, yang benar,
Orang kalau penuh dengan urapan dan dipakai Tuhan itu tidak kakean ngomong. Cenderungnya orang kalau dipakai Tuhan itu akan diam. Dan dia buktikan dengan perbuatan. Maka jemaat Efesus itu jemaat yang punya kepekaan roh. Dia bisa mendeteksi ini nabi asli atau bukan, ini rasul asli atau bukan, dan ini rabi asli atau bukan. Nah, akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di balik kebaikan-kebaikan jemaat Efesus ini, ada satu hal yang sangat disayangkan oleh Yesua tentang jemaat Efesus. Dan apa yang disayangkan oleh Yesua ini sempat menjadi ganjalan di hati Yesua. Karena apa? Karena Yesua mendapati jemaat Efesus itu meninggalkan ahafat harisonah atau kasih atau cinta mula-mula. Coba kita buktikan, benar enggak? Ada ganjalan Yesua tentang jemaat di Efesus ini. Kita baca. Kiliana atau Wahyu pasal kedua ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Di situ dikatakan, perhatikan baik-baik. Namun aku Yesua mempunyai sesuatu terhadap engkau. Bahwa engkau telah meninggalkan apa itu? Kasihmu yang pertama. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh dan bertobatlah. Dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama. Dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya jika kamu tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak di antara kita yang juga sama seperti jemaat Efesus ini. Meninggalkan kasih pertama kita atau cinta mula-mula kita kepada Bapa Yahweh. Saya banyak melihat saudara, bagaimana orang yang pada saat dalam kemiskinan atau saya katakan kekurangan, orang itu saya perhatikan dia begitu mengasihi Tuhan dan dia sangat-sangat setia melayani Tuhan. Tapi kemudian saya perhatikan ketika kehidupannya itu dirubah oleh Bapak Yahweh. Saya lihat kasih pertamanya, cinta mula-mulanya itu justru bukan bertambah, tapi justru imannya saya perhatikan ini semakin merosot, saudara. Nah, di sini saya merenung. Nah, terus dulu pada waktu orang itu setia melayani Tuhan dalam keterbatasannya, saya bertanya-tanya, terus pelayanannya ini pelayanan apa? Ini pelayanan yang tulus atau sekedar pelayanan? Kalau tulus, masa setelah orang itu dipulihkan hidupnya, justru iman dan kerohaniannya itu semakin merosot. Saya jujur bertanya-tanya saudara, kalau menurut saudara, misalkan ini ya, saya dibantu seseorang, misalkan begitu. Saya ada satu pergumulan berat, saya dibantu seseorang, Tuhan pakai tangannya seseorang untuk bantu saya, sehingga saya bisa melewati pergumulan itu. Dan saya semakin naik kehidupannya. Kira-kira sebagai orang yang normal dan waras, saya akan semakin berterima kasih dengan orang itu, atau saya justru akan semakin jauh dengan orang itu, saudara? Menurut saudara, saya akan semakin dekatkan hubungan saya akrabkan dengan orang itu, atau saya akan semakin jauh dengan orang itu? Kira-kira semakin dekat atau semakin jauh? Seharusnya nek waras, ya harusnya semakin dekat. Karena apa? Bapak Yahweh sudah pinjam tangannya orang itu untuk memberkati kehidupan saya. Otomatis saya akan semakin tambah baik dengan orang itu. Lah gitu, betul saudara ya? Ya toh? Kalau saudara ditolong orang, apakah kemudian setelah saudara ditolong, saudara akan musuhi orang itu, atau saudara semakin baik dengan orang itu? Semakin baik harusnya. Tapi ini saya perhatikan, pada saat dia kekurangan, pada saat dia miskin, wah setia pelayanannya, ibadahnya setia. Tapi begitu hidupnya itu sudah diangkat Tuhan, loh kok malah tambah adoh, lagi piye to sakjane itu. Dia yang kalau makan dia buka tudung saji itu hanya ada tempe 2, ada tahu 2, dan di situ dia menangis ketika membuka tudung saji. Tapi sekarang dia bisa makan di mana-mana tempatnya. Bahkan di restoran yang paling mahal pun dia bisa bayar. Tapi anehnya saya perhatikan,
hubungannya dengan Tuhan itu justru bukan semakin baik, justru semakin merosot. Nah, di situ saya bertanya-tanya, ini terus dulu pada saat pelayanan, itu pelayanannya pelayanan apa? Tulus atau sekedar pelayanan? Karena kalau saya perhatikan ketika orang ini hidupnya pas-pasan, hampir tidak ada jam ibadah dan jam pelayanan yang dia tinggalkan. Tapi begitu diberkati Tuhan, waktunya untuk Tuhan itu dia pakai untuk yang lain. Saudara bisa memilih untuk jadi orang yang seperti ini, saudara. Tapi kalau saudara memilih jadi orang yang seperti ini, saudara harus siap dengan satu label yang akan otomatis disematkan kepada saudara. Label itu dikatakan orang yang tidak tahu berterima kasih. Itu label saudara. Saudara boleh memilih jadi orang yang seperti ini. Tapi saudara harus siap dengan konsekuensinya ini. Bahwa saudara adalah termasuk satu di antara orang yang sudah ditolong oleh Yesua. Tapi saudara tidak tahu berterima kasih. Bukankah itu sama persis dengan ratusan orang yang datang kepada Yesua? Ratusan atau puluhan ya? Kita 10 ya. 10 orang yang datang kepada Yesua sakit. Lalu di situ Yesua mengadakan mujizat. 10 orang itu tidak ada yang sakit lagi. Mereka disembuhkan semua. Tapi yang balik ngomong sama Yesua. Yesua, terima kasih ya sudah menyembuhkan aku. Cuman berapa saudara? Cuman 1. Jadi rupanya keberadaan orang yang tidak tahu berterima kasih. Itu sudah dinubuatkan sejak dulu saudara. Kalau saudara perhatikan semua kisah yang ada di dalam kitab suci. Itu representasi dari kehidupan sekarang ini. Sudah dinubuatkan akan ada orang-orang yang ketika ditolong Yesua. Hanya kembali untuk mengucapkan terima kasih ya Yesua. Aku sudah disembuhkan. Mung siji tok loh saudara. Cuman saya herannya begini. Dulu ketika hidupnya pas-pasan. Saya perhatikan hampir tidak ada jam ibadah dan jam pelayanan yang dia tinggalkan. Tapi kenapa sekarang setelah hidupnya diubah, Bapak Yahweh 180 derajat. Ketika dia buka tudung sajinya tidak hanya ada 2 tempe. Tapi banyak ikan dan banyak lauk pauk yang enak-enak di situ. Dan dia tidak menangis lagi ketika menghadapi tudung sajinya. Tapi justru dengan Tuhan saya perhatikan kok seperti itu ya. Di situ saya hanya merenung begini, ya itulah manusia. Dan saya katakan saudara boleh memilih bersikap seperti itu. Tapi saudara harus terima konsekuensinya. Yang pertama, saudara harus siap dengan label orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan yang kedua, saudara harus siap dengan konsekuensinya. Tidak ada pertimbangan yang berarti untuk nantinya Yesua itu memanggil nama saudara untuk diselamatkan. Konsekuensi yang kedua itu yang paling berat. Kalau hanya konsekuensi label orang yang tidak tahu berterima kasih, itu masih bisa dicabut. Dengan apa? Kita kembali datang kepada Yesua. Kita ngomong, Tuhan ampuni saya. Karena saya sudah jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Engkau tolong saya, engkau pulihkan hidup saya. Tapi saya tidak membalas dengan maksimal kebaikan. Di situ masih ada kemungkinan, chance untuk kita merubah. Tapi kalau sudah konsekuensi yang kedua, saudara tetap tidak bertobat dan tidak tahu berterima kasih. Saudara harus siap dengan konsekuensi yang kedua. Yesua juga akan keberatan. Sama seperti keberatannya kepada jemaat yang ada di Efesus. Yesus akan keberatan untuk nantinya mengingat-ingat nama saudara. Pada saat dia datang kali yang kedua untuk menjemput saudara. Nah ini konsekuensi yang paling berat. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sekali lagi saudara boleh memilih bersikap seperti itu. Tapi saudara harus siap dengan konsekuensinya. Di sini saudara, ketika
tadi saudara mendengar kesaksian dari saya tentang orang yang dulunya ketika dia hidup dalam kekurangan, dia setia, dia dekat dengan Tuhan, dia melayani Tuhan dengan setia, dia rajin. Tapi sekarang begitu hidupnya dirubah, kesetiaannya tidak sama seperti dulu. Kasih atau cinta pertama atau kasih mula-mulanya tidak seperti dulu. Ada satu hal yang perlu saudara ketahui, bahwa sebetulnya bagi Bapak Yahweh, untuk membawa kita masuk dalam kehidupan yang berkelimpahan berkat seperti orang yang saya saksikan tadi saudara, itu sangat mudah untuk dilakukan oleh Bapak Yahweh. Karena bagi Bapak Yahweh, membuat seseorang menjadi berkelimpahan dalam waktu sekejap, itu hanya diperlukan satu hembusan ringan nafasnya. Sama seperti ketika kita mengucapkan huruf Ibrani He, yang only a little breath. Hanya dengan sedikit hembusan nafas Bapak Yahweh. Maka saat itu kekayaan kelimpahan dari Bapak Yahweh ada di tangan saudara dan saya. Sajane gampang enggak bagi Bapak Yahweh? Sangat gampang. Apalagi Bapak Yahweh sudah ngomong apa? Rancanganku untukmu, untuk masa depanmu adalah rancangan yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Gitu loh. Kalau saudara perhatikan kata damai, sejahtera, dan sukacita, itu juga satu di antaranya berbicara tentang kelimpahan, berkat, uang yang kita butuhkan untuk hidup. Dan sebetulnya itu gampang. Sama Bapak Yahweh itu untuk merubah kehidupan orang dalam waktu sekejap. Ya, seperti orang ini. Kalau saudara mungkin punya uang $100, wah dikekepi, disimpan hati-hati. Ya toh? Tapi orang ini cuman gue apa ki? Ngurip ke rokok toh, ya. Jadi mau nyalain cerutu aja, ndak korek langsung disumet jeres begini. Tapi duitnya dibakar sih, kayak duitnya kan gue nyalain cerutu. Karena apa? Saking apanya? Saking kayanya. Bahkan larahannya apa iki? Cepet jing. Ya toh, cepet jing pirang jing iki. Coba itu. Wah, ini apa ini? Jutaan jing loh iki. Bagi Bapak Yahweh itu sebetulnya gampang. Ya, untuk menjadikan kita seperti orang-orang ini yang saking kelimpahannya, sampai kalau nyapu rumahnya itu bleduknya apa? Cepet jing, gomban. Ya, untuk nyalain cerutunya pakai apa? $100 itu rasa dolar gondes. $1 mau 15.000. Koreknya ini harganya 1,5 juta, saudara. Ya toh? Dolar berapa sekarang? 15.000 ya, gampangannya ya. Kali 100. 1,5 juta. Gampang saja nih Bapak Yahweh itu membuat seseorang hidup dalam kelimpahan dalam waktu yang sekejap. Hanya diperlukan apa? Satu hembusan ringan nafasnya. Sama hembusan nafas yang ringan itu seperti apa sih? Contohnya sama seperti ketika kita mengucapkan huruf apa ini? He, kan cuma gini. He, gampang enggak? Only a little breath. Hanya dengan sedikit hembusan nafas. He, sudah bunyi huruf he, saudara. Maka kekayaan kelimpahan dari Bapak Yahweh bisa ada di tangan saudara dan saya. Jadi sangat mudah sekali sebetulnya bagi Bapak Yahweh merubah kehidupan kita. Hanya dengan sedikit hembusan nafasnya, kita akan masuk dalam kehidupan yang berkelimpahan. Saya mau tanya, saudara percaya enggak? Bapak Yahweh bisa melakukan itu dengan mudah di dalam kehidupan saudara dan saya. Percaya enggak saudara? Haleluya. Tapi satu hal yang harus saudara ingat dari yang saudara percaya. Satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Ketika Bapak Yahweh mengubah kehidupan kita dengan mudahnya, seperti kita mengucapkan huruf Ibrani He yang hanya butuh sedikit nafas. Perhatikan ini baik-baik. Maka dengan sedikit hembusan nafas Bapak Yahweh juga, Dia akan lenyapkan semua yang kita punya. Kalau ternyata semua kelimpahan atau berkat itu justru membuat kita kehilangan kasih mula-mula kita.
Maka seringkali saya memberitahu, ada orang-orang yang mengatakan begini, orang itu tidak pernah ibadah sabat, bahkan kalau ibadah rison, kadang abot matane, tangine kawanan. Nek tangine kawanan terus tetap ibadah masih mending. Wis tangine kawanan, pegang handphone selonjoran, Instagraman, Facebookan. Masih mending. Kalau tangine bangunnya kesiangan tapi tetap ibadah masih mending. Tapi di situ dia ngeklaim apa? Aku percaya Pak, pekerjaan yang sekarang aku kerjakan ini juga berkatnya dari Bapak Yahweh. Ini juga berkat dari Bapak Yahweh. Saya katakan tidak. Karena apa? Karena kalau kamu menyebut berkat, tapi berkat itu justru menjauhkan kamu dari kasih Bapak Yahweh. Berkat itu atau pekerjaanmu itu justru menjauhkan kamu dari jam-jam ibadah, dari jam-jam pelayanan. Itu namanya bukan berkat. Mungkin enggak Bapak Yahweh memberkati kita? Berkatnya itu justru membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin enggak kira-kira? Jelas tidak mungkin. Yang namanya, tadi saya kasih ilustrasi kan, gampang banget kan? Saya kalau ditolong orang, saya akan semakin dekat dengan orang itu enggak kira-kira? Saya akan semakin mendekatkan diri dengan orang itu. Karena apa? Saya merasa ada jasa orang itu di dalam kehidupan saya. Gitu loh saudara. Nah kalau Bapak Yahweh memberkati kita, tidak mungkin berkatnya itu membuat kita jauh dari Tuhan, itu jelas tidak mungkin. Tidak mungkin berkatnya yang wujudnya pekerjaan itu membuat kita jauh dari jam ibadah. Itu jelas tidak mungkin. Maka perhatikan ini baik-baik. Ketika Bapak Yahweh mengubah kehidupan kita suatu saat dengan mudahnya, seperti ketika kita mengucapkan huruf H yang hanya butuh sedikit hembusan nafas. Perhatikan ini baik-baik. Ini kontranya. Maka dengan sedikit hembusan nafas Bapak Yahweh juga, Dia akan lenyapkan semua yang kita punya. Kalau ternyata semua kelimpahan yang Bapak Yahweh berikan itu justru membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Dengan kata lain saya sedang memberitahu, Tuhan memberkati kita hanya dengan sedikit hembusan nafasnya. Hei, jadilah berkat. Kelimpahan datang kepada kehidupan kita. Tapi ternyata, loh, tak berkati kok malah adoh. Malah rato ibadah, rato pelayanan. Ya Bapak Yahweh cuma akan apa? Bernafas. Dan saat itu juga, semua kelimpahan yang tadinya Tuhan berikan akan diapakan ini? Dilenyapkan Bapak Yahweh. Karena apa? Ternyata berkat yang Bapak Yahweh kasih itu dideteksi justru menjauhkan orang itu dari Tuhan. Dengan kata lain saya sedang ngomong apa? Orang yang seperti ini orang yang apa? Orang kuat derajati. Orang kuat sugih. Ngerti saudara? Orang kalau tidak kuat sugih begitu. Pada saat miskin dekat sama Tuhan. Ya toh, karena dia apa? Dia butuh berkat supaya dia kaya. Tapi ternyata begitu kaya, jeglek. Jadi hati-hati saudara. Kalau sekarang kita diizinkan hidup dalam kelimpahan, itu bukan berarti Bapak Yahweh itu ACC segalanya. Dan itu juga bukan berarti Bapak Yahweh berkenan sepenuhnya atas kehidupan kita. Ya ini perhatikan baik-baik. Kalau kita diberkati kemudian hidupnya, terus kita tidak ibadah sak penake, pelayanan ora tahu. Bukan berarti Tuhan itu ACC dengan apa yang kita lakukan. Nyatane Pak, aku ndak ibadah, aku ndak pelayanan, aku hidupnya fine-fine saja. Tadi di depan saya sudah memberitahu. Kehidupan pengiringan kita kepada Bapak Yahweh yang ada tantangannya, biasanya justru itu yang apa? Berkenan biasanya. Dari pengalaman kami melayani di tempat ini. Yang berkenan itu justru yang ada tantangan-tantangannya gitu loh. Tapi kalau orang itu mulus-mulus saja, tidak pernah ada tantangannya sama sekali. Nah ini patut buat satu tanda tanya yang besar. Kira-kira pengiringanku kepada Bapak Yahweh sajane berkenan apa ora? Demikian juga dengan orang-orang yang
sedang jatuh dalam kejatuhan dosa. Berapa banyak orang yang berpikir ketika dia jatuh dalam satu kejatuhan dosa, lalu di situ dia merasa tidak ada hukuman Tuhan. Dia berpikir, oh Tuhan itu ternyata tidak masalah. Tuhan ACC dengan apa yang aku lakukan dalam kejatuhan dosaku. Nek saya ngomong, kalau dia ngomong di depan saya cuma akan ngomong, durung wayai. Apa nunggu Bapak Yahweh ngomong wayai, bubar begitu? Hati-hati. Sekarang dikandani, dikasih tahu, justru tidak menggubris, tidak diindahkan. Karena apa? Orang itu tidak mengindahkan. Karena dia berpikir, aku berbuat dosa seperti ini saja, nyatanya tidak ada hukuman. Lah berarti kan Tuhan itu sebetulnya tidak masalah. Tuhan itu ACC. Jangan-jangan orang ini juga berpikir yang saya khawatirkan. Berarti Tuhan itu kan ACC juga dengan dosaku. Hati-hati saudara. Ini bibit-bibit orang bebal. Saudara sudah saya kasih tahu di grup. Definisi orang bebal itu begitu mengerikan. Masih mending orang goblok. Ya orang bodoh itu masih mending. Nek bodoh itu bisa dipinterke. Ngerti saudara? Tapi nek orang bebal digawe bodohnya ora iso. Ngeri tidak saudara? Saya sama seperti saya itu dulu tidak bisa gambar. Lihat orang gambar, itu kok enak men ya orang gambar jadi pemandangan bagus, jadi mukanya orang bagus. Aku gambar elek ora iso saudara. Gitu loh, aku gambar elek ora iso, meneh gambar api. Lah kira-kira orang bebal itu seperti itu. Masih saya katakan masih mending orang bodoh. Orang goblok. Orang bodoh, orang goblok diajari, dipinterke masih bisa. Tapi kalau orang bebal itu dibikin bodoh saja ora iso. Iya jajal. Digawe bodoh ora iso loh. Meneh digawe apa? Pinter tambah ora iso. Karena sudah bebal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti Bapak Yahweh kalau tidak terjadi apa-apa dengan kita, kalau kita sedang tidak benar. Itu bukan berarti Bapak Yahweh ACC dengan apa yang kita lakukan. Dan juga bukan berarti Bapak Yahweh itu berkenan sepenuhnya atas kehidupan kita. Karena apa? Karena bisa jadi Bapak Yahweh itu sedang menguji ketaatan dan cinta mula-mula kita. Bukankah ujian seseorang yang terberat itu ketika orang ada di atas? Betul saudara? Ujian terberat orang itu ketika orang posisinya ada di bawah atau di atas? Di atas. Kalau orang itu sedang di bawah, wes iso tak pasti ke orang itu akan dekat-dekat sama Tuhan. Bukti no, ya gereja durung buka wis nyapu dia. Bukan Eko lah ya, kalau dia setia. Ya. Tapi bahkan mungkin Eko sih nyapu, kene, Bu Eko tak sapu nih. WC ndi sing durung dikoseki kabeh. Gereja buka jam 6, keilat buka jam 6, jam 3 dia sudah datang. Wah, rano bleduk di sini ya. Di sini tidak ada debu, saking bersihnya. Pada saat dia sedang di bawah. Maksudnya orang itu akan dekat-dekat dengan Tuhan. Apapun yang berkaitan dengan Tuhan akan dia kerjakan dengan sukacita. Tapi ternyata ujian terberat seseorang itu justru bukan ketika di bawah, tapi ketika di mana? Ada di atas. Jadi jangan kita pernah berpikir saudara, kalau kita berbuat yang tidak benar, lalu tidak terjadi apa-apa. Jangan kita berpikir, oh Bapak Yahweh ternyata oke-oke saja. Ternyata Tuhan ACC dengan ketidakbenaran, kebrengsekanku. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena kita tidak pernah tahu. Karena saat itu bisa jadi Bapak Yahweh itu sedang menguji ketaatan dan kasih cinta mula-mula kita. Karena dunia itu juga mengenal dan menerima. Ujian terberat seseorang itu justru ketika posisinya ada di atas. Jadi ini adalah beberapa karakter iman dari jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di akhir ayat, kita bisa melihat bagaimana Yesua itu memberikan satu reward atau satu upah
untuk jemaat yang ada di Efesus dan kita. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Giliahna pasal kedua ayat yang ke-7b. Di situ Yesus mengatakan, bagi dia yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus. Nah sekarang saudara perhatikan baik-baik. Saudara perhatikan kata menang pada kalimat bagi dia yang menang. Aku akan memberikan kepadanya makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Firdaus. Kira-kira apa maksud Yesua dengan kata menang di sini, saudara? Menang di sini, ini adalah kita bisa mengikuti karakter atau pola iman yang baik dari jemaat Efesus. Nah, karakter atau pola kerohanian atau pola iman yang baik dari jemaat Efesus itu seperti apa? Mereka memiliki iman yang apa ini? Tahan uji. Ingat ini baik-baik. Sekali lagi, saya tidak pernah jemu-jemunya mengingatkan saudara. Tahan uji itu sangat dibutuhkan pada waktu-waktu ini. Anti Hamasyah sedang gencar-gencarnya dan terus gencar-gencarnya menciptakan mesin pembunuh supaya dia bisa menanamkan barangnya di dalam tubuh setiap orang. Yang saudara butuhkan adalah ini, tahan uji. Lalu karakter yang baik dari jemaat Efesus itu apa? Kerja keras untuk pekerjaan Bapak Yahweh. Saya berharap saudara, tidak ada lagi pelayan-pelayan Bapak Yahweh yang keluar dari tampah penampian dan tidak melayani lagi. Yang saya harapkan, pelayan-pelayan Bapak Yahweh di tempat ini, saudara dan saya, semakin meningkat kualitas pelayanannya. Itu yang harus kita jaga baik-baik. Karena apa? Ini termasuk pujian dari Yesua. Dan Yesua kalau sudah memuji, itu tidak cuma ngacungi jempol begini bagus, terus selesai. Enggak. Dia akan memberkati juga saudara dan saya. Lalu karakter yang baik dari jemaat Efesus, mereka tidak kompromi dengan apa ini? Kejahatan apapun, termasuk kejahatan yang dikasih pakaian kebaikan. Yang sekarang sedang dikerjakan oleh anti Hamasyah. Itu kan kejahatan semua. Cuman dikasih apa? Pakaian kebaikan. Supaya apa? Kejahatannya tidak kelihatan. Gitu loh saudara. Terus apa? Dan jemaat Efesus itu tetap memiliki kasih mula-mula kepada Yesua. Saudara buktikan. 4 hal ini saudara bisa lakukan. Saudara dan saya bisa lakukan keempat hal ini. Keselamatan pasti di tangan saudara dan saya. 4 hal ini, atau saya sebut 4 hal pertama ini, bisa saudara lakukan. Keselamatan itu pasti ada di tangan saudara dan saya. Kenapa saya katakan 4 hal yang pertama? Karena masih ada 6 jemaat lainnya yang harus kita ikuti plusnya mereka, sisi baiknya mereka, supaya keselamatan itu bisa ada di tangan kita. Jemaat-jemaat yang ada di kota Efesus, Sardis, Tiatira, Philadelphia, dan kota-kota lainnya. Itu adalah jemaat gambaran dari kehidupan kita sekarang ini. Gitu loh saudara. Jadi apa yang terjadi sekarang ini, itu sudah terjadi dulu sejak zaman kehilat-kehilat yang ada di Efesus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan 2 jemaat yang lainnya. Maka saya katakan apa? Ketika saudara bisa melakukan 4 hal yang pertama ini dulu. Saudara punya iman yang tahan uji, saudara tidak gampang lokro, saudara kerja keras untuk pekerjaan Bapak Yahweh, saudara tidak kompromi dengan kejahatan apapun, dan ada kasih mula-mula saudara. Dari dulu pertama kali saudara menerima Bapak Yahweh dan Yesus sampai hari ini, sampai Yesus datang. Pegang apa yang dikatakan kitab suci. 4 hal ini bisa kita lakukan. Keselamatan dari Bapak Yahweh pasti tetap ada di tangan kita. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akhiri
firman pada malam hari ini.